terus kayak bosen gitu. Jadi kayak mikirnya showroom aja kali ya, tapi showroom radio gitu. Jadi kalian yang menemani aku sambil membuat tugas, oke? Tahu masa ya, bingung banget. Padahal baru masuk kuliah kan, baru berapa minggu ya. Kayak pokoknya baru bentar. Tapi tugasnya sudah banyak saja. Ya, begitulah ya. Ada Kak Farhan bilang jam 12 on cam. Karena aku ulang tahun, cie. Udah mau ulang tahun aja. Ada yang mau ulang tahun nih. Siapa tuh? Tapi sampai dikerjain ya, Ci, jangan didiemin. Iya dong, kalau didiemin gak selesai dong. Nanti saya gak dapet nilai. Aku habis makan malam tadi, makanya habis saya makan malam terus aku mau showroom sebentar. Begitulah. Kak Pandu nanya mau diceplokin apa diceburin. Iya, udah gak zaman gak sih surprisein orang ulang tahun kayak gitu ya. Tapi seumur umur ya, aku tuh gak pernah sih kayak kalau disurprisein sama teman tuh kayak diceplokin atau kayak diceburin gitu nggak pernah sih. Tapi waktu itu pernah sekali, kayaknya waktu aku SMP sih, inget aku sih, dikasih tepung. Jadi tuh kayak dilemparin tepung gitu, jadi dari atas sampai bawah tepung semua. Paling itu aja sih, nggak pernah. Kalau telur, oh my god, kalian bayangin seberapa lengketnya kalau telur sama tepungnya gak sih biasanya. Aduh, itu stres banget sih, apalagi kalau di sekolah gitu kan, kayak malu dilihat orangnya, malu ininya. Kalau gak diceplokin tuh gak ada kenangan. Emang iya, aku gak pernah diceplokin tapi ada aja tuh kenangannya. Dikasih tepung habis itu digoreng. Iya. Panas dong. Ulang tahun yang ke-12 ya, Lin. Iya, bener banget. Aku pernah diceburin ke got, pernah galin? Gak pernah, tapi pernah waktu lagi jadi tuh waktu itu lagi main bulu tangkis kan. Itu udah lama banget sih, waktu masih kecil. Terus tuh kayak lagi main bulu tangkis, biasanya kan kalau main bulu tangkis kalau dulu masih kecil kan mainnya di depan komplek ya, kayak di komplek gitu kan. Terus di komplek kan ada got kayak di samping-samping, kayak maksudnya kayak kalau rumah kan ya pasti ada gotnya gitu, ada saluran air sih lebih tepatnya ya, begitulah pokoknya. Terus itu lagi kayak main-main, koknya jatuh di got. Terus kayak udah ngambil sambil kayak nyerok gitu, yang kayak turun ke gotnya gitu. Tapi bukan aku sih, inget aku. Jadi kayak waktu itu kayak kayaknya waktu itu jatuh jatuh koknya ke situ, terus kayak ngambil. Begitu. Itu kayak waktu masih SD sih, inget aku. Besok banget nih ulang tahunnya Cilin. Iya dong, jangan lupa ucapin ya. Aku pernah dimasukin ke got sama bapak, kata Kak Renata. Kok bisa? My god. Terus gimana tuh abis diceburin dimasukin? Enggak, itu kali enggak sengaja gak sih? Masa sengaja? Besok tanggal 14 kan? Iya aja deh, lupain ya tanggal 13-nya ya. Capek deh. Mau kado apa? Iya. Kasih sayang dari kalian aja deh. Asik.
Cie besok ultah bareng sama Kak Cinap. Iya, ultah aku bareng sama Kak Cindy. Oh my god, aku waktu tahu aku senang banget tau. Oh my god, kangen Kak Cindy. Walaupun cuma sebentar doang kayak kenal sama Kak Cindy. Tapi kayak Kak Cindy tuh baik banget orangnya. Terus lucu gitu. Suka deh. Semoga diberi kesehatan selalu, amin. Tapi belum ulang tahun ya, say. Jangan kasih wish dulu kali ya. Pak Mali loh katanya, jadi jangan dulu kali. Kasih nanti aja. Berapa jam lagi sih? 2 jam lagi. Tidur ah. Ngantuk, besok mau kuliah. Lin, di tempat aku 53 menit lagi jam 12. Oh, apa iya? Oh my god. Berarti cepet banget dong aku ulang tahunnya. Eser sampai jam 2 pagi ya. Iya, tugas saya emang nanti ya. Mohon maaf nih. Terus saya juga butuh tidur ya. Tapi nggak apa-apa. Aku mau kasih tau kalian, paling aku sebentar doang ya guys. Maafkan aku, paling kayak cuma setengah jam atau kayak setengah jam lebih begitu, karena aku masih mau kerjain tugas. Tapi kayak aku tuh lagi sambil kerjain tugas, terus aku kangen kalian gitu, pengen sambil ngobrol sama kalian, makanya kayak yaudahlah showroom kilat boleh kali ya. Jadi aku showroom deh. Besok kita ketemu lagi kok, tenang saja. Besok ada showroom day kan. See you besok, oke? Iya, besok kan SR lagi. Tenang dong, kita damai ya bosku. Sini aku kerjain tugasnya. Apa iya mau dikerjain? Susah loh, saya aja pusing. Oh my god, paper tuh sangatlah susah. Enggak sih, sebenarnya jujur aku tuh suka bikin paper. Tapi kayak paper at the same time apa ya, kayak harus otaknya tuh juga sambil jalan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak aku tuh suka bikin paper, kayak entah kenapa tuh kayak ya suka aja gitu ngetik-ngetiknya, terus kayak cari referensi ini itu, terus kayak bikin bla 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 gitunya. Cuma kayak kalau misalkan otaknya lagi ngeblank, kayak lagi apa ya, lagi banyak pikiran atau kayak lagi mumet gitu ya, agak susah sih. Kayak ngerti gak sih, kayak ngeblank, kayak dibakal di situ terus kayak bingung mau ngetik apa. Ya begitulah. Keluh kesah anak kuliah ya gak sih. Aku nyimak banget sih, masih SMK nggak tahu apa-apa. Iya, tapi SMK bukannya juga sama aja, maksudnya kayak ya di setiap jenjang pendidikan tuh ya kayak gitu sebenarnya, mirip-mirip kayak kerjanya. Intinya kayak kalau misalkan emang lagi otaknya lagi misalkan banyak pikiran tuh, lagi mumet atau lagi apa, kayak susah aja gitu mau buat belajar. Kayak even kayak dulu kan misalkan belajar kan kayak hafal-hafalan atau apa, itu pun juga kayak ini kan otaknya tuh bener-bener dikosongin dulu biar kayak bisa masuk semua segala hal yang kita baca gitu. Kalau misalkan otaknya kayak udah full, terus kayak kita mau baca, kita udah mau berjam-jam belajar pun kayak nggak ada yang masuk gak sih. Kuliah kirain masih playgroup, katakan Nadi. Iya, jadi tuh besok aku ulang tahunnya ke-10 guys. Terus ulang tahunnya mau dirayain di sekolah pakai topi. Terus katanya besok juga ada badut gitu sih. Tadi habis ke perpus nyari tugas, enggak sih, jadi tuh tadi aku ke perpus karena kayak lagi ada tugas, bukan nyari tugas tapi ada tugas, jadi kayak sambil kerjain tugas gitu. Terus kayak tempat perpus itu kayak PW gitu kan, karena kan emang aku suka buku ya, tapi kayak hari ini aku ke perpus bukan buat cari buku atau kayak baca buku sih, buat kerjain tugas aja. Cuman aku suka aja perpus kan, karena sepi aja gitu, sepi, sunyi, dan kayak dingin. Itu bener banget sih. Tadi kan aku baca mention dari orang kan di Twitter, kayak kan aku bilang aku tweet perpustakaan sangatlah menyenangkan. Terus kayak ada berapa yang bilang kan dari kalian yang kayak soalnya perpus dingin. Terus kayak iya, perpus tuh dingin, entah kenapa deh, bingung. Kayak itu salah satu tempat yang paling dingin deh, kayak di fasilitas sekolah. Iya gak sih? Kayak perpus, kayak tempat PW aja gitu loh. Kayak dulu aku
Even dulu aku waktu sekolah pun aku juga suka ke perpus gitu loh. Kayak kalau misalkan lagi nunggu jemputan atau kalau misalkan lagi bingung kayak bosen mau ngapain pasti aku ke perpus. Biasanya sih kayak gitu. Karena kayak perpus enak aja gitu. Terus kayak enak buat ngobrolnya, enak buat apa ya? Kayak enak buat semuanya aja gitu loh. Kayak enak buat ngobrol. Biasanya suka dimarahin sih kalau kalau berisik ya gak sih. Kayak biasanya suka digini kayak gitu sama orang. Aduh. Pasti tidur di perpus ya? Ih nggak pernah. Aku tuh seumur umur kalau di perpustakaan kan aku tuh sering banget ke perpustakaan ya. Aku nggak pernah tidur sih. Kayak nggak tahu kayak mendingan lebih enak kayak main HP aja gak sih? Kalau misalkan emang bener-bener kayak nggak mood buat kayak baca buku atau kayak bikin tugas apa-apa mendingan main HP. Masih kayaknya nggak ada deh. Kalau tidur tuh kayak nggak enak aja gitu kalau di tempat umum. Aku nggak tahu sih kayak buat beberapa orang kayak bisa-bisa aja sih, cuma kalau buat aku sih aku nggak gitu bisa kalau tidur kayak di tempat umum yang kayak nyenyak gitu, walaupun kayak perpus kayak nyaman kan tempatnya. Pernah gak hampir lupa balikin buku? Iya, sumpah bener banget. Jadi tuh dulu kalau di sekolah aku tuh ada berapa kali minjem buku gitu kan. Kalau misalkan bosen, tapi tuh biasanya tuh ada masa tenggang waktunya gitu. Iya, kayak ini aja ya, kayak kuota aja ya, ada masa tenggang waktunya. Jadi tuh dulu kalau di perpus, misalkan pinjem buku nih, nah masa tenggang waktu itu kayak maksimal pinjem sampai kayak 2 minggu atau 3 minggu gitu, udah harus balikin. Terus kalau misalkan kayak belum balikin nih, biasanya nggak masuk terdaftar di nama UTS gitu, gimana sih, kayak nggak bisa ikut UTS gitu. Itu jadi salah satu persyaratannya. Kayak misalkan apa namanya, pinjam buku tapi kayak lagi mau minggu-minggu mau UTS gitu, karena itu udah harus dibalikin tuh biar kayak nama kita bisa masuk ke daftar yang bisa ikut UTS kayak gitu. Kecuali hilang ya, kalau hilang sih tapi harus lapor sih dan kayak biasa ganti, tapi jarang sih kayaknya, nggak tahu sih, kalau aku sih nggak pernah. Karena biasanya kalau buku perpus itu aku untungnya nggak pernah hilang karena aku nggak pernah turunin dari tas. Jadi misalkan aku tuh kayak misalkan aku pinjem buku nih, aku selesain bukunya itu aku baca di kelas gitu loh, atau enggak kayak di sekolah. Pokoknya aku nggak pernah turunin atau keluarin dari tas sekolah aku. Jadi kayak ya di situ terus, jadi kayak gimana pun juga kayak ya bakal ketemu ada di situ gitu loh. Kan biasanya kalau misalkan suka ngilang kan kalau dibawa kemana-mana gitu kan. Aku pernah simpen buku sampai 3 tahun, kata Kak Ando. Ya ampun kak, itu mah udah buat kakak aja gak sih, 3 tahun udah lulus. Ya ampun. Dulu ke perpus cuma buat ngadem. Iya, perpus buat nongkrong pas panas. Iya bener banget. Adik kecil, I miss you juga Kak Shiva. Halo, oh my god, Kak Shiva. Suka jual buku perpus gak jual? Gimana ceritanya? Gak pernah sih saya ya, mohon maaf nih. Suka minjem buku apa di perpus, Lin? Oh my god, udah lupa banget ya suka minjem buku apa ya di perpus. Tapi seinget aku sih kebanyakan novel sih dulu. Iya, tapi kayak novel-novel yang apa ya tergantung. Kayak kalau misalkan aku baca kayak sinopsisnya gitu, atau kayak kayaknya menarik gitu, kayak aku pinjam gitu. Terus kalau misalkan kayak ternyata nggak gitu menarik, misalkan aku udah baca setengahnya atau aku udah baca seperempat, taunya kayaknya aku nggak gitu tertarik, ya aku langsung balikin gitu loh. Dan biasanya ada ini sih, ada minimal ya, kayak misalkan kalau misalkan di perpustakaan nih sehari itu misalkan sekali itu boleh pinjam maksimal 3 buku. Seingat aku 3 buku sih, atau 2 buku ya, tapi kayak seingat aku 3 buku. Tapi kayak misalkan nih udah pinjam 3 buku, terus habis itu kayak misalkan hari Senin nih pinjam 3 bukunya, terus hari Rabu balikin kan. Nah itu tuh kayak ada tenggang hari ya, kayak misalkan kayak 2 hari, selama 2 hari atau 3 hari kayak nggak boleh pinjam buku dulu, terus nanti kayak baru boleh pinjam lagi. Seingat aku kayak gitu sih. Karena terus kayak dulu tuh aku bingung kan, kayak kenapa kok kayak gitu kan. Sementara kan kayak orang baca buku kan bagus gitu ya, buat nambah pengetahuan. Kenapa nggak dibolehin orang banyak-banyak pinjem buku. Terus kayak aku mikir juga, oh iya kayak banyak yang hilang soalnya. Kayak kadang-kadang orang tuh kayak suka pinjem buku nih terus banyak-banyak, terus kayak banyak yang hilang gitu loh. Jadi kayak
kalau misalkan dibolehin tiap hari dan kayak sehari limitnya itu 3 buku, terus kayak misalkan dari 3 buku banyak yang hilang, kayak satu buku yang hilang gitu, tapi kan tiap hari pinjamnya 3 buku gitu kan, ya sama aja bohong gitu loh. Maksudnya kayak buku perpus lama-lama habis kok kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak bener juga sih, kayaknya harus dilimitin gitu loh. Ntar kalau pinjam banyak ntar diloakin. Ya ampun. Memang baca novel 3 hari selesai ya? Ya ampun, sehari juga selesai kak. Aku udah kayak ini ya, penjual buku nih. Tapi kayak aku nggak tahu ya, cuma kalau aku sehari bisa selesai sih kalau misalkan emang bener-bener lagi nggak ngapa-ngapain, terus kayak emang cerita, apalagi kalau ceritanya pas lagi seru dan kayak aku suka gitu, sehari selesai sih. Bahkan kayak nggak nyampe sehari, kayak berapa jam, paling kayak dari siang sampai sore, atau siang sampai kayak sore menjelang malam selesai sih. Soalnya kalau misalkan kayak emang suka ya gitu. Tapi kalau misalkan emang kayak nggak gitu tertarik sama bukunya atau apanya, ya itu baru bisa lama tuh. Kalau lagi gabut gak nyampe sehari selesai. Iya benar banget, aku juga kayak gitu sih. Oh my god, aku kangen baca buku. Sudah lama sekali soalnya aku gak baca buku. Karena lagi sibuk-sibuknya kan. Apalagi sekarang kan semuanya udah balik sekolah juga, apa-apa. Jadi kayak aku kangen aja gitu baca buku. Belum ada waktunya lagi. Baca ebook aja iya ebook ya. Cuman tuh aku tuh suka kayak esensi pegang bukunya aja gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ebook sih oke juga gitu loh, maksudnya kan isinya juga sama-sama aja. Cuma tuh aku tuh suka kayak pegang bukunya, pegang kertasnya gitu loh, kayak enak aja gitu. Terus kayak mungkin karena kita kan generasi Z ya, kayak generasi zaman now gitu, jadi tuh kayak kebanyakan lihat gadget kan, kebanyakan lihat HP, kebanyakan pokoknya lihat layar gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalkan baca buku di layar juga tuh kayak capek ya gak sih, kayak nggak tahu ya, kayak matanya tuh kayak suntuk gitu. Kalau misalkan langsung di bukunya kayak di kertasnya tuh kayak lebih enak aja gitu, lebih matanya jadi nggak suntuk gitu loh, kayak beda aja entah kenapa, walaupun kayak mirip-mirip tapi kayak beda gitu loh. Iya bener banget, lagi kalau buku baru. Dapat diskon tadi dari Kak Isdi. Makasih banyak Kak Isdi untuk diskonnya. Aku generasi tua, capek lihat layar terus, kata Kak Akbar. Bener tuh, Kak Akbar katanya gede generasi tua aja capek lihat layar terus, apalagi kita yang generasi muda gak sih? Emang aku muda? Iyalah ya, aku masih baru masuk 10 tahun guys. Sama halnya kayak denger lagu lewat rilisan fisik. Iya, bener banget. Sensasi bau buku emang beda. Iya, bener banget dari Kabingo Ijo Podcast. Iya sih, kayak apalagi kayak baunya, bau buku baru tuh kayak enak banget. Candu, ada kayak parfum yang yang baunya bau buku baru. Itu lucu sih kalau itu. Kayak gitu. Apalagi Outer Space lagunya asik, Kak Badar, yang subscribe sama aku dapat recommendation lagu dari aku ya, Pasti yang belum subscribe sama aku teriri-iri. Baca buku puisi gak, Lin, kata Kak Syifa. Buku puisi kadang-kadang baca sih, kayak Rupi Kaur, terus kayak apa ya waktu itu, beberapa kali baca juga sih kadang-kadang kalau misalkan emang lagi, apalagi kalau misalkan lagi pengen ini nih, melihat kata-kata yang bagus gitu kan, yang mencerahkan hati, ya baca yang puisi gitu loh. Nah, Cilin suka baca buku sambil denger musik gak? Pertanyaan yang sangat menarik. Karena aku jujur aku gak gitu suka. Kayak aku tuh gak gitu suka kalau misalkan
baca buku, dengerin lagu. Kayak aku tuh prefer buat kayak diem aja sunyi, atau kayak misalkan kayak ke tempat yang emang natural gitu suara. Maksudnya bukan kayak karena kita pasang lagu atau apa, emang kayak ke tempat yang ada bersuara aja gitu. Kayak misalkan kayak ke hutan. Hutan jauh banget ya, kayak misalkan apa ya, yang kayak iya kayak taman gitu kan. Misalkan kayak taman-taman kan kayak emang ada suara alam gitu kan, nanti ada suara binatang kayak, atau kayak ada suara pohon-pohon gitu kan, kayak kena angin, atau kayak misalkan di pantai gitu kan, kayak suara suara laut atau suara air gitu kan, emang di luar kendali kita kan, bukan kita yang pasang sendiri. Nah itu tuh aku suka banget malah kalau yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi baca lagu baca lagu gak tuh sampai baca buku nih, terus aku pasang lagu, nah itu aku nggak suka. Aku mendingan aku prefer buat baca buku dalam sunyi aja gitu loh, dibanding kayak aku sambil denger lagu. Karena entah kenapa aku lebih fokus kalau misalkan aku baca buku sendiri, kayak aku bisa fokus banget dan kayak cepet jadi bacanya, ngerti gak? Kalau misalkan aku sambil dengerin lagu tuh fokus juga, tapi kayak nggak sefokus kalau sunyi gitu loh. Jadi tuh kayak lebih gampang ke distract, nanti jadi ikut nyanyi lah, jadi apa kayak gitu. Gitu sih. Dapat diskon lagi dari Kak Kim Kim. Makasih banyak Kak Kim Kim untuk diskonnya. Oh my god, love. Kalau aku lebih fokus ke kamu sih, Cie, Kadian, Cie, modus sih keluar, Cie. Kadang dengerin lagu bisa bikin semangat. Iya dong. Tapi kayak maksudnya dalam situasi berbeda ya gitu, bukan kayak pas baca buku. Tapi ada juga sih orang-orang kayak, maksudnya malah lebih banyak kayaknya orang-orang yang lebih suka baca buku sambil dengerin lagu dibanding orang yang baca buku kayak sunyi aja gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak lebih banyak orang kayak misalkan belajar sambil dengerin musik lebih gampang masuk dibanding orang yang kayak belajar tapi kayak nggak apa-apa. Nah aku tuh malah yang kedua, belajar tapi kayak lebih ke sunyi gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi bikin paper baru sih kayak sambil dengerin lagu, tergantung sih. Iya ya, makanya kalau aku juga baru sadar sekarang sih karena pertanyaan itu. Kayak kenapa aku suka perpustakaan, karena kayak perpustakaan tuh sunyi gitu loh, nggak ada lagu kan. Kayak cuman ya suara orang kayak misalkan buka buku, atau suara orang kayak bisik-bisik, kayak suara orang ngetik di laptop, kayak maksudnya kayak suara yang kayak di luar kendali kita gitu loh. Itu yang bikin apa ya, malah aku lebih suka yang kayak gitu loh. Makanya aku suka perpustakaan. Aku juga baru sadar sekarang, bener juga. Aku sih tipe belajar sambil liatin Cilin. Cie, bisa aja. Masa sih? Buat tidur enak itu di perpustakaan. Kenapa semua orang bilang perpustakaan adalah tempat enak buat tidur? Tapi iya sih, kayaknya kalau di perpustakaan pun ya menurut aku, kalau tidur pun kayaknya nggak dibangunin nggak sih? Kayak kalau mungkin kalau di tempat umum yang lainnya kayak kalau tidur kan masih dibangunin gitu. Nggak boleh tidur di sini gitu. Kalau di perpustakaan kayak terserah deh ya, bodo amat ya kayak. Kayak kalau mau tidur tidur aja gitu, nggak bakal diapain. Aku belum pernah coba sih, dan belum pernah lihat orang tidur terus kayak dibangunin juga sih. Tapi kayaknya sih enggak gak sih? Soalnya nggak berisik, iya bener banget kata-kata Anif, kayak soalnya nggak berisik gitu. Yang penting kan di perpustakaan nggak berisik, nggak mengganggu kan, dan orang tidur kan nggak mengganggu, jadi harusnya nggak masalah sih. Ya kalau logisnya kayak gitu ya. Aku pernah diomelin temen. Ya ampun, diomelin temen karena tidur di perpus atau apa nih? Pernah tidur di kelas gak, Ci? Kapan ya? Kayaknya udah lama banget deh terakhir kali tidur di kelas. Dan aku tuh kayaknya emang gak pernah bisa sih. Kayak even kayak aku sengantuk-ngantuk pun, kayak secapek-capek apapun, kayak bahkan kayak misalkan gak tidur sama sekali, atau kayak tidur cuma 2 jam gitu, aku gak pernah bisa yang kayak tidur di tempat umum. Karena aku tuh emang model yang kayak kalau tidur itu harus bener-bener sunyi. Ya kayaknya aku suka kesunyian deh. Aku baru sadar juga setelah cerita sama kalian, kayak aku suka sunyi banget deh.
Aneh banget. Jadi itu kayak aku tuh nggak bisa, makanya kayak nggak bisa tidur di tempat umum gitu, karena yang pertama kan berisik kan, terus yang kedua itu tuh kayak terang nggak sih, kayak even kayak kita tutupin mata, kayak tutup mata gitu kan ya gelap kan, tapi kayak tetap aja ada sinar cahaya, ngerti gak sih, kayak yang bisa kita lihat. Jadi itu yang kayak aduh nggak bisa deh pokoknya, kayak secapek-capek kayak nggak bisa tidur gitu. Aku malah iri ya, kayak enak banget sama orang yang kayak emang bisa tidur di mana-mana gitu, kayak hebat banget. Aku juga pengen kayak gitu gitu loh. Kayak kalau aku kan kayak harus bener-bener di tempat yang mana gitu kan baru bisa tidur dengan nyenyak gitu. Kalau orang-orang kayak ada beberapa orang yang emang kayak kalau tidur tuh bisa di mana-mana terus kayak nyenyak tidur gitu loh. Itu enak banget sih yang kayak gitu. Apa biasanya nama peribahasanya? Nempel molor ya. Kalau tidur sambil ngigo di perpus gimana Ci? Nah itu sih kayaknya menurut aku dimarahin sih. Soalnya berisik gak sih? Mengganggu ya. Kayak Nobita. Emang iya Nobita kayak gitu? Aku baru tahu. Aku sahabatan kali sama eh Nobita. Tapi aku lebih mau sahabatan sama Doraemon. Maaf ya Nobita. Soalnya Doraemon punya kantong ajaib. Jadi kalau aku butuh apa tinggal bilang Doraemon. Kalau Nobita dia nggak bisa ngeluarin yang aku butuhin. Maaf ya Nobita. Tapi kamu lucu juga kok. Semangat. Semangat mendekati Shizuka. Shizuka kan bener kan guys? My god aku sampai lupa. Nobita beban, jangan mau. Ih jahat banget. Ini orang-orang ya. Tapi Nobita tuh baik tau. Jadi kayak soft heart gitu, lucu. Dapat diskon lagi dari Kak Pawang Kalkun. Hai Kak, makasih banyak untuk diskonnya. Cie, makasih loh. Udah nikah? Hah? Kok aku nggak tahu kalau Nobita udah nikah sama Shizuka? Oh, yang itu ya, yang Stand By Me gak sih filmnya? Itu yang dia nikah gak sih? Atau bukan? Tapi Stand By Me bukannya sedih. Oh my god, aku lupa. Kayak aku tuh enggak sih, aku tuh jarang nonton Doraemon, aku lebih sering baca komiknya. Aku tuh dulu sering banget baca komiknya. Tapi kalau nonton malah jarang. Aneh ya. Komen aku dibaca gak? Halo Kak Desi, baca dong, masa enggak? Stand By Me 2. Aku baru tahu. Jadi pengen nonton deh. Nanti deh kalau ada waktu aku nonton Stand By Me. Tidur di hutan mau gak Ci? Sebenarnya ya kalau misalkan disuruh kayak apa ya? Kayak disuruh ada waktu gitu ya buat kayak tidur di hutan. Maksudnya kayak dikasih kesempatan gitu. Kayak pengen sih, masih kayak tidurnya di dalam tenda ya, atau enggak kayak di sleeping bag gitu. Sebenarnya kayak seru sih buat kayak once in a lifetime experience gitu. Kayaknya bakal seru banget. Cuma kayak terus kayak mungkin pasti banyak pengalaman yang dirasain juga sih, kayak karena kayak tidur di hutan kan juga kayak ngeri-ngeri sedap ya guys, karena kayak agak serem nanti kayak ada berisik apa atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Oh my god, serem banget gitu. Tapi bakal jadi experience yang menarik sih. Di kelas duduk di depan tuh di belakang Ci. Pertanyaan yang menarik lagi. Jadi itu di kelas entah kenapa aku tuh bingung banget ya. Kayak kelas itu tuh kalau misalkan di apa ya, bangku paling depan itu dan bangku paling belakang gak selalu selalu gak apa sih, salah bangku paling oh iya bener, tapi bener sih bangku paling belakang sama bangku paling depan itu gak pernah ditempatin sama orang. Nggak tahu ya, kalau di kelas aku kayak gitu. Jadi kayak aku kalau masuk pasti aku selalu duduknya di tengah-tengah juga, karena aku nggak mau duduk di paling belakang, karena kayak
biar kelihatan semua. Terus kayak kalau misalkan kayak dosen yang ngomong gitu kan biar kedengeran kan, itu yang pertama. Terus yang kedua kayak aku nggak mau di paling depan juga, soalnya kayak takut kalau ditunjuk-tunjuk terus gimana, jadi kayak ya nggak bisa, jadi kayak nggak mau dua-duanya. Jadi aku biasanya aku cari yang paling aman sih, aku duduknya di tengah-tengah gitu, kayak di empat dari paling belakang lah gitu, 3 dari paling belakang bisa kayak gitu. Tapi kan itu masuk tengah-tengah gak sih? Kalau kelas aku yang belakang langsung isi, iya ya biasanya, tapi pasti yang belakang langsung keisi. Tapi kalau di kelas aku jarang sih ya, kalau pokoknya paling belakang itu jarang, kayak paling belakang sama paling depan itu jarang ditempatin, kebanyakan pokoknya di tengah-tengah. Tapi emang iya ya, kan katanya duduk di belakang itu kayak kalau bisa tidur. Tapi itu sebenarnya nggak bisa tidur juga tahu. Kalau misalkan dosennya kayak jalan-jalan gitu kan, kayak dia juga bisa ngelihat dimanapun ada, maksudnya kayak dimanapun kita duduk kan. Jadi kayak sama aja gak sih? Pernah makan di pas pelajaran gak Ci? Enggak, karena nggak enak. Kayak selama aku kuliah ini ya, nggak pernah sih, belum pernah lebih tepatnya, karena kayak nggak enak aja gitu. Soalnya dosennya tuh baik-baik, jadi kayak aku tuh nggak enak sendiri, kayak oh my god mereka udah terlalu baik, aku juga harus bersikap baik. Jadi kayak ya paling minum doang, kalau minum mah pasti boleh sih. Paling asik ada dosen yang bolehin makan di kelas. Iya emang. Terus kayak kalau yang bolehin kayak dikasih rehat, biasanya rehatnya kayak 15 menit gitu kan, biar kayak kita bisa refreshing kalau misalkan terlalu lama pelajarannya gitu. Baik banget. Kalau udah ngantuk semua tempat jadi kasur. Apakah iya? Apa iya? Kalau makan nasi padang, ya kalau makan nasi padang mungkin disuruh keluar sih menurut saya, karena bukan cuman mengganggu pemandangan dosanya, juga mengganggu penciuman sekitar, lingkungan sekitar ya gitu kan. Kalau kalau makan padang gitu ya di kelas. Nggak boleh ya guys, jangan ditiru tolong. Cie. Oke deh, aku kayak bentar lagi selesai 2135, oke? Terus aku bacain podium terus aku selesai. Oke. Emang kamu suka nasi padang? Suka banget. Suka nasi padang. Kalau makan nasi padang itu pokoknya daun singkong itu harus, terus ayam pop enak banget. Kalau nggak ayam Aceh juga enak. Kalau misalkan lagi nggak ada semua ya ayam goreng pun juga enak. Terus ayam gulai, terus aku juga biasanya apa ya? Apalagi ya? Daun singkong, nangka, bahkan aku suka nangka yang di Padang. Kalau makan sosis rebus dimarahin gak? Nggak dimarahin sih, tapi lebih tepatnya mau lagi gak, karena nggak enak. Maaf ya kalau di sini ada yang suka sosis rebus, tapi aku nggak suka sosis rebus. Aku pernah makan, kemarin baru makan sosis rebus tuh, ya ampun rasanya. Ya kayak, ya gimana sih ya, kayak gitulah guys. Daun singkong sama nangka kan gratis sih. Lah emang iya? Aku baru tahu. Oh my god. Iya. Pantas kalau makan padang murah ya. Soalnya aku sukanya yang gratis malah ya. Bener. Biasanya aku cuma makan ayam, perkedel, ya ampun aku lupa ada perkedel. Oh sama telur dadar, ya ampun. Telur dadar Padang entah kenapa enak banget. Kayak nggak ada yang bisa mengalahkan telur dadar di restoran Padang. Karena kayak telur dadar itu juga beda gitu loh. Kayak bentuknya kayak gimana ya? Nggak tahu deh, pokoknya kayak beda gitu, terus enak. Telur dadar favorite, yes. Oke, karena udah 135, aku bakal bacain gift terlebih dahulu ya. Yang pertama gift ada dari Kak ABCD Selin. Makasih Kak.
Terus yang kedua ada Kak dari Kak Vintia 7. Makasih. Ada dari Kak Ryan, Kak Dakdikdukder. Terus ada dari Kak Lupin juga, Kak Andriana. Terus ada dari Kak Brilin juga. Makasih Kak. Terus buat podium. Let's go. Kita bacain podium. Oke, kayak biasa 50 terbesar ya. Dari yang urutan 50 ada Kak David. Makasih Kak. 49 ada Kak Epi Melody. Yang ke-48 ada Kak Wright Dex. Terus 47 ada Kak Sunaomi. Yang ke-46 ada Kak Sahrul Gunawan. 45 ada Kak Dok. 44 ada Kak Strawberry. 43 ada Kak Brilin. 42 ada Kak Brili juga. Terus 41 ada Kak Yusuf Nur. Ke-40 ada Kak Badar B-nya Bojek. 39 ada Kak Fayat.mz. Terus 38 ada Kak Nemesis Anon. 37 ada Kak Anzara. 36 ada Kak Handri Tri Yuwono. 35 ada Kak Dian Violia Anggreyani. 34 ada Kak Ozan. 33 ada Kak Alfian. 32 ada Kak Bagaske. Besok ada lagu buat kamu. Cie, masa iya? Aku dengerin ya nanti. 31 ada Kak Airin. 30 ada Kak Nadif aja. Kak Airin ganti nama jadi Kak Airin. Osinya Cilin dong. Emang iya? Oh my god, makasih ya Kak Airin. Terus gak boleh oleng ya, aku tandain loh. 29 ada Kak Ali Fajal. Terus 28 ada Kak Raihan Rizky Sayang Shani. 27 ada Kak ACK007. 26 ada Kak Adrian Ramaditya. 25 ada Kak Biter Boba. 24 ada Kak Alsa Giape. Terus 23 ada Kak Bingo Ijo Podcast. 22 ada Kak Rifan. 21 ada Kak Rifanisasi Kangen Cilin. Kangen juga sama Kak Rifan. 20 ada Kak Raymond. 19 ada Kak Witri. 18 ada Kak Ram. 17 ada Kak Fadil. 16 ada Kak Iqbalas. 15 ada Kak Imam anaknya Pak Bambang. Lucu banget. 14 ada Kak Cahaya Kegelapan. 13 ada Kak Otak Geser. 12 ada Kak Pawang Kalkun. 11 ada Kak Aas Osinya Kak Cika. Asik. 10 ada Kak Bay Artik. 9 ada Kak Muzaki. Tanggal 19 aku ultah. Wade, deket dong sama aku. Terus 8 ada Kak Kim Kim. Makasih Kak Kim Kim. Terus nomor 7 ada Kak HBD yang ke-12 C. Iya dong. Lain ya sama aku besok. Terus yang ke-6 ada Kak Haris M. 5 ada Kak Isti. 4 ada Kak Ando. Besok SR gaci SR dong. Ditunggu ya. Terus ketiga ada Kak Lupin. Kedua ada Kak Andriana. Yang pertama jujur ada Kak Dakdikdukder, Kak Ryan. Oke. Makasih banyak semuanya untuk hari ini dan showroom yang singkat ini. Kita ketemu lagi besok ya. Tungguin aku. Oke, dadah semuanya. Makasih banyak. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Istirahat ya. Dadah.